Bu, permisi sebentar ya, Bu. Ya, silakan. Nah, di sini kita akan membahas yang lebih jelas lagi apa sih itu pengertian klasifikasi. Klasifikasi secara bahasa yaitu secara sederhananya adalah cara mengorganisir makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Misalnya, seekor kucing, baik kucing domestik maupun harimau, dikelompokkan bersama karena memiliki kesamaan ciri seperti tubuh yang diselimuti bulu, memiliki cakar, dan cara berbulunya. Sama kan? Oke. Jadi di klasifikasi ini kita menggunakan ilmu biologi yaitu taksonomi, yang dimana sebagai ilmu klasifikasi makhluk hidup menetapkan prinsip dan prosedur yang mampu untuk pengelompokan. Oke. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, persamaan dan perbedaan ciri morfologinya. Yang kedua, yaitu persamaan dan perbedaan ciri anatomi. Yang ketiga, yaitu biokimia dan fisiologinya. Yang keempat, manfaat dan habitat. Dari keempat dasar ini dapat kita jelaskan itu yang dimana persamaan dan perbedaan ciri morfologi ini yaitu seperti ciri-ciri luar seperti bentuk tubuh, warna, ukuran, dan keberadaan organ tertentu, misalnya sayap, sirip, atau rumah. Ini merupakan dasar klasifikasi makhluk hidup yang paling awal dan masih relevan. Yang kedua, persamaan dan perbedaan anatomi, yang dimana struktur bagian dalam tubuh kita ini, tahu kan apa arti anatomi itu? Nah, yang dimana struktur bagian dalam tubuh kita ini, misalnya jenis tulang belakang, sistem peredaran darah, atau struktur sel. Nah, pengamatan anatomi memberikan petunjuk kekerabatan yang lebih dalam, menentukan apakah organisme memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang, atau bahasa biologinya yaitu vertebrata dan invertebrata. Nah, yang ketiga yaitu persamaan ciri biokimia dan fisiologi. Ciri-ciri biokimia dan fisiologi ini meliputi kesamaan proses metabolisme. Tahu kan apa itu metabolisme? Tahu. Coba ya. Sistem pencernaan. Ya, baik. Jadi manfaat dan habitatnya sistem klasifikasi ini memiliki kriteria meskipun ini dianggap kurang ilmiah untuk menentukan hubungan kekerabatan. Contohnya pengelompokan berdasarkan sifat hidup yaitu air atau darat, atau penggunaan pangan obat. Nah, kita dapat mengelompokkan tanaman obat seperti jahe dan kunyit berdasarkan manfaatnya. Nah, apa sih tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup ini? Oke, saja ya. Tujuan dan klasifikasi makhluk hidup ini yaitu
biologi yang sangat beragam dan membantu kita memahami keragaman tersebut secara terstruktur. Tujuan klasifikasi makhluk hidup secara keseluruhan sangat krusial bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, proses pengelompokan ini memungkinkan para ilmuwan di seluruh dunia menggunakan sistem persamaan yang sama untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Tujuan mendasarnya yaitu yang pertama, untuk mempermudah kita mempelajari makhluk hidup. Sebelumnya, kalian tahu kan apa itu arti makhluk hidup? Oke. Makhluk hidup ini contohnya seperti kita, manusia, bisa bernapas, bergerak, berkembang, bertumbuh, ya, berkembang. Oke. Bentar dia ya. Mengetahui yang kedua untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Sebelumnya kalian punya kerabat kan? Punya. Bagaimana kalian dapat mengetahui kalau kalian mempunyai
mengetahui bagaimana cara memelihara pola hidup itu agar tidak terjadi kepunahan. Yang ketiga, untuk mengetahui spesies-spesies yang langka yang perlu dilindungi dan mana yang tidak perlu dilindungi. Oke, terus sebentar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membedakan hewan vertebrata dan invertebrata? Saya itu. Siapa baik? Hewan vertebrata itu hewan yang bertulang belakang dan invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Oke. Baik, di sini mempunyai tugas kepada kalian satu-satu maju ke depan untuk mengisi tabel klasifikasi yang ada di depan ini. Siapa yang mau? Oke, dia. Ini dia. Sibuk. Oke, siapa lagi? Silakan baik. Yang benar baik. Tadi aku sudah menjelaskan. Baik, Ibu perhatikan dulu ya jawaban kalian. Singa, harimau, ular, vertebrata. Oke. Cacing, laba-laba, siput, invertebrata. Oke, baik, bagus.